بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat sehingga kita diberikan kekuatan untuk melangkahkan kaki kita menuju tempat pengajian pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta para sahabatnya dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi yang kita baca surah Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini tentu ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad sudah berada di Madinah. La tattakhizu, janganlah kamu mengambil, tattakhizu atau menjadikan al-yahuda wan nasara aulia, orang-orang Yahudi atau dan orang-orang Nasrani sebagai pemimpin atau sebagai teman akrab. Kalau temannya boleh. Jadi aulia di sini artinya pemimpin, jamak dari waliyun. Jadi artinya bisa wali, pemimpin, pelindung, pengayom, juga bisa berarti teman akrab. Nah, jadi ini di dalam Al-Quran terjemah itu kalau dulu memang itu diartikan pemimpin. Jadi jangan kamu memilih atau menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai pemimpin. Nah, tapi yang sekarang itu mungkin sudah banyak Al-Quran terjemah itu dirubah artinya ke teman setia. Namun di dalam tafsirnya di sini yang perlu kita pahami juga, tidak menyalahi, dia meluruskan malah. Karena dalam tafsirnya kan begini. Ayat ini Allah melarang orang-orang beriman agar jangan menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman akrab, teman setia yang akan memberikan pertolongan dan perlindungan, apalagi untuk dipercayai sebagai pemimpin. Jadi ini ayat tidak satu-satunya, karena ada ayat lain juga yang serupa dengan ini. Jadi ketika di Madinah Nabi Muhammad SAW tidak menunjuk gubernur-gubernur atau ya katakanlah kalau di sini misalnya ada camat, Nabi memilih yang Muslim untuk dijadikan pemimpin wilayah. Nabi sebagai pemimpin hanya mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi, perjanjian untuk hidup berdampingan, untuk saling memahami dan saling membantu dalam hal masalah muamalah dunyawiyah itu tidak dibatasi. Tapi kalau masalah ubudiyah, masalah ibadah, nah itu tidak ada. Lakum dinukum waliyadin. Itu pun pernah dilanggar oleh orang-orang Yahudi. Sudah sepakat untuk mengadakan perjanjian damai, tapi ternyata orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu justru melanggar perjanjian itu. Malah 2 kali dilanggar. Masih dimaafkan oleh Nabi kita. Masih diberikan peringatan tegas lagi supaya betul-betul perjanjian itu dipatuhi agar supaya terciptanya kedamaian, keamanan dan sekaligus juga kesejahteraan masyarakat Madinah. Wa may yatawallahum minhum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin atau teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah
tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ya, orang-orang yang zalim itu orang yang suka berbuat durhaka, suka untuk mengacau keamanan dan lain sebagainya, bikin huru-hara, tidak suka dengan adanya perjanjian damai, tidak suka dengan kebaikan. Jadi yang sukanya keburukan. Yang dianggap mereka keburukan itulah yang baik. Yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini ada 2 ayat ya, kaitannya dengan masalah godaan setan dan juga kaitannya dengan hasutan orang-orang munafik. Jadi hidup kita ini tidak pernah terlepas dari godaan, terutama godaan setan. Dan juga hidup kita ini tidak akan pernah terlepas dari hasutan-hasutan orang-orang munafik. Walaupun orang-orang munafik itu kita kan tidak menuduh golongan mana saja, siapa saja. Bisa saja yang namanya munafik itu mungkin kita salah dalam memahaminya. Mungkin hanya Allah yang maha mengetahui orang munafik itu kan urusan hati. Wa iz zayyana lahumul syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum. Falamma tara'atil fi'atani naqasa ala aqibai wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Iz yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad gharra haula'i dinuhum wa may yatawakkal 'ala Allahi fa innallaha azizun hakim. Di ayat yang ke-48 ini kaitannya dengan masalah godaan setan. Sedangkan ayat yang ke-49 itu di bagian awalnya kaitannya dengan hasutan orang-orang munafik. Kemudian yang terakhir itu kaitannya dengan orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang bertawakal itu pastilah orang mukmin. Tinggal mukmin yang memiliki kualitas tawakalnya itu tinggi atau tidak. Nah, itu saja. Sama misalnya kesabaran. Sabar itu juga memiliki kualitas di dalam diri kita masing-masing. Sama dengan kehusukan sholat. Tapi khusuknya juga bermacam-macam. Tergantung kualitas kehusukannya. Jadi semakin banyak yang kita pahami, memperdalam ajaran agama itu, jadi semakin meningkatkan kualitas kesabaran, kualitas takwa, kualitas tawakal, dan lain sebagainya. Kualitas keikhlasan. Jadi tawakal itu hampir berbanding lurus dengan sifat keikhlasan. Karena tawakal tidak bisa digandingkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ikhlas. Ikhlas itu adalah dalam dinul Islam keikhlasan ad-dinul khalis. Untuk ikhlas beribadah kepada Allah semata-mata. Ayat yang ke-48 ini, wa iz, dan ingatlah, zayyana lahumus syaitan. Setan itu menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa. Jadi kalau perbuatan dosa yang ditawarkan oleh setan dalam godaannya itu dibuatnya indah bagi pendosa. Artinya bagi orang yang berbuat dosa indah. Berbohong itu indah, memfitnah itu indah. Siapa yang menawarkan itu? Setan. Nah, ketika kita menerima apa yang ditawarkan oleh setan itu, nah disitulah letak penilaian kita. Disitulah letak penilaian seseorang terhadap suatu pekerjaan. Pekerjaan yang baik dianggap buruk, pekerjaan yang buruk dianggap baik. Nah, itulah memang kerjaan setan untuk bagaimana caranya dia membisikkan, menawarkan kepada manusia, anak Adam ini, agar supaya mau menuruti, tunduk kepada apa yang diinginkan oleh setan. Setan menjadikan terasa indah bagi mereka. Zayyana lahum syaitan. Zayyana yuzayyinu, itu membuat sesuatu indah. Tazyin. Tazyin itu dekorasi artinya. Jadi kalau tempat ini
ruangan biasa untuk misalnya untuk pengantenan atau apa gitu ya, untuk pesta ulang tahun biasanya didekor supaya indah. Jadi yang dianggapnya indah a'malahum, apa saja yang diperbuat berupa keburukan, perbuatan-perbuatan buruk itu dijadikan indah. Waqala, apa? Setan berkata, la ghaliba lakumul yaum. Nah, ini kaitannya dengan perang Badar. Jadi orang-orang Quraisy yang menyerang kaum muslimin yang berada di Madinah, ketika menuju Madinah dari Mekah, mereka pasukannya kurang lebih 1.000, dilengkapi dengan kendaraan onta, kuda yang begitu banyak, pakaian besi-besi, pedang, perlengkapan tombak dan lain sebagainya, panah, lengkap sekali. Setan melihat, tapi orang-orang Quraisy tidak melihat setan. Setan pun ikut bergembira. Bahkan setan itu mendukung. La ghaliba lakumul yaum. Kata setan, kamu tidak akan bisa dikalahkan, wahai orang-orang Quraisy. Kenapa tidak bisa dikalahkan? Karena orang muslim hanya sedikit, 300-an. Nanti akan ketemu di suatu tempat yang namanya Badar. Jadi sudah merasa bangga luar biasa. Kenapa? Ghalib itu artinya mengalahkan. Kalau mengalahkan itu berarti kan menang. Berbeda dengan kalah. Kalau kalah ya berarti ya kalah. Ghalib itu isim fa'il dari ghalaba yaglibu galban atau galaban, yang artinya berkisar antara menguasai, bisa juga artinya mendominasi dan mengalahkan, atau juga bisa berarti menang. Ada juga arti lain, artinya lebat, rindang, rimbun. Jadi kalau dikatakan sejarah itu pohon, sejarah ghalban artinya pohon yang rindang, pohon yang lebat. Bisa juga lebat buahnya dan rindang daunnya. Sedangkan bentuk pasifnya adalah guliba, memiliki arti kalah atau dikalahkan. Wa inni jarul lakum, dan sungguh aku adalah penolongmu. Jadi setan itu membisikkan kepada mereka bahwa setan siap menolongmu. Jadi jangan khawatir, jangan takut, jangan gemetar. Kamu harus percaya diri bahwa kalian orang-orang Quraisy akan memenangkan peperangan Badar. Lalu apa? Falamma tara'atil fi'atan, ketika kedua pasukan itu bertemu, kelihatan oleh orang-orang Quraisy melihat pasukan kaum muslimin yang sedikit, tetapi merasa takut, merasa gemetar. Ketika itu juga setan melarikan diri. Naqasa ala aqibai, berbalik arah. Ini barium katanya. Udah, terserah kalian, saya nggak sanggup. Ini ara ma la tarau, sungguhnya saya melihat apa yang kalian tidak lihat. Setan itu melihat kaum muslimin itu luar biasa banyaknya. Yang tadinya dia yakin hanya 300 kok kelihatannya lebih dari ribuan. Ini akhafullah, aku takut dengan Allah. Takut akan azab Allah, takut akan siksaan Allah. Takut juga rupanya setan ini mengucapkan seperti itu. Wallahu syadidul iqab, dan Allah itu siksanya sangat keras. Nah, jadi ayat ini menunjukkan bahwa setan itu betul-betul menggoda, tetapi setelah sudah tidak mampu lagi menggoda maka dia lari. Nah, sebagai mana ayat berikutnya, wa izjaqul munafiqun, ini kaitannya dengan orang-orang munafik. Wallazina fi qulubihim marad. Di dalam hatinya itu ada penyakit kebohongan, penyakit dendam, penyakit iri dan lain sebagainya. Itu marad namanya. Gharraha uladinuhum. Mereka itu orang-orang mukmin itu ditipu agamanya katanya. Mereka berkata di dalam hati. Di orang-orang munafik itu kadang-kadang dia bingung juga, kok tadinya lemah, kenapa menjadi kuat? Tadinya tidak hebat, kenapa menjadi hebat? Maka Allah membantah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi kekuasaan Allah yang memberikan pertolongan semata-mata kepada kaum muslimin. Terutama pada perang Badar itu dengan mengirimkan tentara Allah, itu berupa malaikat-malaikat.
Jadi rupanya malaikat yang berbentuk sahabat-sahabatnya kaum muslimin di perang Badar itu yang dilihat oleh setan yang begitu menakutkan sehingga setan itu lari. Nah, makanya kita mudah saja untuk mengusir setan itu. Ketika kita meningkatkan kualitas amal kita, meningkatkan kualitas tawakal kita, setan akan lari dari kita. Bukan hanya sekedar dalam peperangan, tapi dalam keseharian, begitu juga. Kita kadang-kadang kan banyak apa yang harus diurus, ini, urus itu, tiba-tiba ada pengajian, aduh berat, hati rasanya ingin berangkat ke pengajian. Tapi karena memang itu kekuatan mental kita, sikap kita, pendirian kita, demi untuk mempertajam, memperluas wawasan keislaman kita, kita hadir. Disitulah kita bisa mengalahkan godaan-godaan setan. Nah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.